Halo sahabat Yes. Nah, kalian di sini yang merasa pemalu, merasa orangnya tuh wah malu Pak, introvert, kumpul sini. Ya, karena kalian nggak sendirian. Ternyata banyak tokoh-tokoh orang sukses ya yang mereka bisa sukses dalam kehidupannya, bisa sukses dalam karirnya, dan bisa jadi sukses jadi pengusaha. Dan inilah 7 tokoh dunia yang seorang pemalu tapi dia bisa sukses dalam kehidupannya. Oke? Selain satu ini. Nah, teman-teman di sini merasa nggak sih kalau wah Pak, saya itu kalau ngomong sama orang canggung, Pak, saya ini kalau negosiasi nggak pinter, Pak, kalau saya ini hari ini mungkin berteman dengan teman baru, bisa mendapatkan teman baru itu perjuangan, Pak. Ternyata teman-teman di dunia ini kita nggak sendirian gitu ya. Jujur, saya pribadi teman-teman di sini bersaksi ya bahwa dulu saya juga seorang sangat pemalu sekali. Ya, dan ternyata memang menjadi sukses dan sebagai seorang pemalu itu nggak ada hubungannya. Tapi kita bisa meningkatkan skill kita, meningkatkan bagaimana cara berkomunikasi kita dengan baik, itu kuncinya. Jadi jangan sampai kita merasa pemalu, kita merasa introvert lalu ya sudah, ini sudah nasib Pak, ini sudah jadi apa? Ya ini takdir, ya kan? Atau mungkin sudah menjadi garis dari yang di atas, garis Tuhan katanya. No, semua kita bisa belajar teman-teman. Karena ini orang-orang pemalu di sini yang kita akan bahas, ada 7 tokoh tadi, mereka juga seorang pemalu tapi mereka bisa sukses dalam karir mereka, sukses dalam usaha mereka ya. Oke, yang pertama yaitu J.K. Rowling. Nah, teman-teman tahu ya kalau J.K. Rowling itu seorang penulis ya. Dia bikin buku namanya Harry Potter. Kalau teman-teman tahu, filmnya sangat boom juga, novelnya juga sangat luar biasa. Dan oke, seorang pemalu atau introvert memang cocok Pak pekerjaan sebagai penulis gitu kan. Dan ya dia tahu ya teman-teman, ini kisahnya menarik sekali. Ketika dia mau menulis karyanya yang paling terkenal itu yaitu Harry Potter teman-teman, dia tuh mau pinjam pena dari temennya. Oke, dia mau pinjam pena dari temennya, tapi teman-teman dia tuh malu, pinjam pena aja malu. Jadi kalau teman-teman di sini yang Anda pinjam pena masih berani, berarti Anda bisa lebih sukses daripada J.K. Rowling. Ya kan, jangan putus asa. Dan ini teman-teman dia pinjam pena aja malu. Kisahnya cukup unik, ya kan? Dan memang ketika dia pinjam pena malu tapi dia memberanikan dirinya, akhirnya dia bisa menulis satu karya yang sangat luar biasa, itu Harry Potter. Bayangin teman-teman, kalau kita bisa melewati batas ya kan, atau mungkin kita breakthrough the limit, mungkin limit kita malu tapi kita bisa mengatasi malu kita bisa lewat itu. Ternyata satu hal yang luar biasa yang sangat bombastis itu bisa menghampiri hidup kita. Nah, termasuk J.K. Rowling ini, gara-gara cuma pinjam pena temannya, dia memberanikan diri, dia bisa nulis Harry Potter teman-teman. Nah, teman-teman di sini pasti ngomong, nah, kalau J.K. Rowling kan penulis Pak, memang kalau pemalu menjadi penulis itu ya wajar, ya kan, menjadi penulis kan nggak perlu ngomong, nggak perlu ada berkaitan dengan orang lain. Oke, kita akan bahas yang lain ya. Yang kedua teman-teman, yaitu siapa? Yang kedua yaitu Albert Einstein. Nah, kalau ini teman-teman tahu lah ya, rumus fisika namanya E sama dengan MC kuadrat. Nah, dia itu ilmuwan berkebangsaan Jerman dan beliau menemukan atau berhasil menemukan berbagai persamaan atau rumus ilmiah yang sangat berpengaruh bagi dunia. Nah, teman-teman di sini kalau mungkin di dunia sains atau fisika pasti Anda sangat paham ya dengan Albert Einstein ini, dan beliau ini seorang pemalu dan introvert. Oke, lalu teman-teman ngomong, wah ya Pak, kalau ilmuwan, orang yang pinter sains itu Pak pasti pemalu juga Pak. Nah, yang ketiga yaitu Mark Zuckerberg. Nah, Mark Zuckerberg ini teman-teman pasti tahu ya, CEO dan foundernya Facebook. Yang sekarang ini jadi namanya Meta gitu teman-teman, sehingga ada Instagram juga masuk di dalamnya ya, menjadi grup di dalam Meta ini. Dan teman-teman tahu ya, Mark Zuckerberg itu ciri khasnya dia pakai kaos polos ya kan, warnanya abu-abu atau hitam. Intinya dia orangnya sangat sederhana sekali ya, bahkan kalau kita lihat istrinya itu ya sangat sederhana. Dan ya kalau pakaiannya belinya mungkin warnanya abu-abu tuh belinya banyak gitu teman, supaya nggak pilih-pilih, supaya nggak pusing dan nggak buang waktu. Nah, sangat sederhana sekali. Dan ternyata ya kan, Mark Zuckerberg ini seorang yang pemalu dan introvert teman-teman, dan termasuk jajaran orang terkaya loh di dunia. Itu pun juga seorang pemalu dan introvert. Oke, wah kalau teman-teman bahas yang ketiga ini, seorang Mark Zuckerberg. Nah, Pak wajar Pak, kelihatan Pak orangnya kayaknya malu-malu gitu ya, atau mungkin kayaknya kalau bicara. Teman-teman, kalau Mark Zuckerberg ketika dia public speaking itu bagus sekali loh. Kalau public speaking dia bicara itu sangat menggerakkan orang
tapi dia seorang introvert, seorang pemalu. It's okay. Jadi kalau kita hari ini seorang seorang yang malu, orang yang pemalu, kita bisa berkembang. Ayo, siapa lagi teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Kira-kira siapa lagi yang orang yang sukses dalam hidupnya, dalam karirnya, dan jadi tokoh dunia adalah seorang pemalu. Ayo coba tebak siapa lagi, siapa tahu ada bisa yang menambahkan lagi. Baik, kalau gitu yang nomor 4 teman-teman, penasaran nggak? Nomor 4 itu Warren Buffett. Nah, ini tokoh investor ya, investor dunia di mana menjadi urutan orang terkaya juga ya. Beliau ini termasuk investor saham dan menjadi inspirasi untuk banyak orang. Kehidupannya itu sangat sederhana teman-teman, dan memang betul-betul hidupnya sangat positif, sangat jadi inspirasi untuk banyak orang. Nah teman-teman tahu nggak, dia tuh pernah mengikuti sebuah seminar ya, seminar dari Dale Carnegie, yaitu ada bukunya yang sangat terkenal, namanya apa? How to Win Friends and Influence People. Bagaimana berteman, mencari kawan, dan mempengaruhi orang lain. Warren Buffett pun pernah belajar, pernah ikut seminar teman-teman, bagaimana cari teman ya, bagaimana dia ini bisa bergaul atau mungkin bisa mempengaruhi orang lain. Dan ya, beliau mengakui bahwa beliau kurang bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitar gitu ya. Beliau sangat pemalu, orang yang sangat malu dan sangat introvert. Bayangin orang-orang sukses seperti ini, mereka tuh nggak diam diri, mereka tetap belajar dan mereka memperbaiki diri, makanya mereka bisa berhasil dan sukses seperti sekarang. Yang kelima teman-teman, ini dari dunia olahraga, yaitu Michael Jordan. Teman-teman tahu nggak sih kalau Michael Jordan itu kelihatannya percaya diri sekali ketika dia syuting, ketika dia itu mendribble bola, ketika dia tuh menaklukkan lawannya, ketika dia bermain basket, itu kelihatan pede, kelihatan auranya tuh percaya diri. Tapi tahu nggak sih, sebetulnya Michael Jordan ini adalah seorang sangat pemalu, ya. Dan dia bisa mengatasi itu ya dengan latihan yang banyak, ambil syuting. Kalau dengar ceritanya teman-teman, dia itu berlatih paling keras, pulang paling akhir, dan satu hari bisa ribuan tembakan atau syuting yang dia bisa masukkan ke dalam ring. Dia latihan tiap hari, dan awalnya mungkin seorang pemalu, tapi hari ini bisa menjadi tokoh dunia. Siapa yang nggak kenal Michael Jordan hari ini? Orang yang nggak suka dunia basket pun pasti mengenal Michael Jordan. Dan seorang Michael Jordan itu pemain NBA ya terbaik sepanjang sejarah. Luar biasa nggak? Itu seorang pemalu loh, dan prestasinya sangat banyak sekali. So, introvert dan pemalu hari ini, Anda mungkin suka di dunia olahraga, ini ada contoh nyatanya. Kalau mungkin teman-teman olahraga tapi Anda yang kurang pede, lah bagus. Karena apa? Itu melatih kita untuk kita bisa lebih sportif, melatih kita lebih semangat, itu kan, bisa lebih percaya diri. Yang keenam teman-teman, yaitu siapa nih? Ayo. Yang keenam yaitu Bill Gates. Wah, ini kalau ini semua orang tahu, pendiri Microsoft. Siapa yang nggak pakai Microsoft hari ini di dunia? Ya kan? Semua orang pasti kenal nama Bill Gates karena pernah bertengger di urutan nomor 1 ya, orang terkaya di dunia. Luar biasa banget. Beliau tuh juga seorang pemalu teman-teman, seorang pemalu introvert gitu ya. Dan kalau teman-teman bisa lihat ketika dia speech ya, ketika dia public speaking, ya itu sangat menginspirasi banyak orang. Dari mana kita bisa lihat dia pemalu? Kelihatannya sekarang nggak sama sekali sih, kelihatannya sama sekali nggak terlihat kalau beliau itu pernah seorang pemalu, karena beliau sangat berkarisma ya, sangat luar biasa. Tapi ternyata beliau juga awalnya juga seorang pemalu. Nah, yang ketujuh teman-teman, ini yang lagi viral, lagi hits ya, dan kebetulan barusan datang ke Indonesia kemarin di Bali. Ayo, siapa teman-teman? Tebak, tulis di kolom komentar. Yaitu Elon Musk. Betul banget, Elon Musk ini kita tahu sendiri ya, beliau itu sangat punya terobosan yang luar biasa ya kan, visioner sekali, pemilik atau foundernya Tesla, dan juga punya satu perusahaan baru gitu ya, atau mungkin dia punya usaha baru di bidang internet, wah dimana itu kecepatannya bisa tinggi, namanya Starlink. Nah itu lagi booming di Indonesia, dan ini yang kita harus belajar gitu ya. Beliau ini banyak visinya, kita bisa lihat sejarah mencatat juga beliau ini sangat orang yang luar biasa gitu ya, kayak dari dunia lain gitu, dari planet lain teman-teman. Kayaknya kalau nggak masuk akal cara pikirnya, tapi ternyata beliau ini orang yang sangat luar biasa ya. Walaupun dia pemalu awalnya, dia seorang, ketika speech juga, ketika dia bicara itu sangat bagus sekali ya, sangat menginspirasi orang banyak. Oke, itu aja pesan saya. Thank you teman-teman. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda yang pemalu ya, supaya teman-teman Anda ini bisa jadi lebih semangat gitu ya, bahwa itu bukan jadi halangan ya. Saya pribadi pun pernah cerita, teman-teman bisa tonton video-video saya sebelumnya ya kan, bagaimana pemalu bisa sukses, bagaimana bisa mengubah kehidupan ya kan, termasuk saya punya mentor. Kalau teman-teman bisa lihat di channel SP30 ya, Success Before 30, namanya Bapak Chandra Putra Negara. Beliau juga awalnya
dari seorang yang sangat pemalu. Ya, orang yang dibully, orang yang nggak percaya diri, akhirnya sekarang bisa maju, bisa lebih sukses di kehidupannya. Oke, apapun masa lalu kita hari ini itu nggak penting teman-teman. Yang penting apa yang kita lakukan sekarang untuk masa depan kita. So, thank you video ini bisa teman-teman klik like ya. Kalau mungkin suka video ini juga bisa subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan selalu salam hebat luar biasa.